Oh, baik, Pak. Pak, maaf, belum diizinkan untuk share screen. Apakah presentasi saya sudah terlihat di layar, Bapak Ibu? Oke. Baiklah, langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu dosen yang terhormat, hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang mengangkat judul tentang pengujian perangkat lunak dengan otomatisasi proses robot atau yang biasa dikenal dengan RPA, Robotic Process Automation. Nah, jadi mengapa saya mengambil judul ini? Yang pertama akan saya ulik dulu dari pengujian perangkat lunak. Jadi pengujian perangkat lunak itu, kenapa sebuah perangkat lunak perlu diuji agar tidak terjadi kesalahan atau error dalam sebuah perangkat lunak, supaya nanti ketika sampai di tangan end user, itu semua berjalan dengan baik, sehingga aplikasi yang diharapkan oleh perusahaan itu bisa berguna. Begitu. Jadi yang pertama itu adalah menemukan kesalahan atau error dari perangkat lunak yang diuji. Setelah kita temukan kesalahannya itu, lalu kita kumpulkan kesalahannya dan dilakukanlah tindakan preventif. Nah, tindakan preventif itu sendiri berarti tindakan teknis yang mana memperbaiki kesalahan yang terjadi sehingga bisa meningkatkan kualitas perangkat lunak. Nah, yang di sebelah sini adalah life cycle software testing yang mana bisa Bapak Ibu lihat ada 5. Yang pertama kita identifikasi dulu nih apa yang mau kita uji dari perangkat lunak itu, kemudian kita desain, kita build, eksekusi, dan juga kita compare. Nah, untuk menguji perangkat lunak itu sendiri sebenarnya ada 2 macam cara. Yang pertama manual, yang kedua adalah otomasi. Kalau misalnya manual, itu contohnya saat kita ingin login. Jadi kita buka dulu, kita pencet dulu username kita klikkan username kita, lalu kita klikkan di password kita, lalu kita tekan tombol login. Apakah tombol login itu berfungsi dengan baik atau tidak? Nah, jika baik berarti perangkat lunak itu bisa berfungsi dengan baik. Jika tidak berarti di interface perangkat lunak itu terdapat kesalahan. Nah, yang kedua adalah otomatisasi. Kalau otomatisasi itu lebih kepada kita bikin script, kita bikin program, kita bikin algoritmanya sendiri. Nah, di sini saya memperkenalkan metode baru yang mana kita tidak perlu membuat algoritma atau program sendiri, kita hanya cukup membangun proses perancangan robot yang diberi nama dengan Robotic Process Automation atau RPA. Nah, jadi RPA ini dapat mengotomatisasikan tugas manusia dengan meniru langkah yang sama yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dengan program yang berulang. Jadi contohnya misalnya Bapak dan Ibu memasukkan nilai mahasiswa di AIS. Mahasiswa Bapak dan Ibu dosen kan tidak hanya 1-2 orang, tapi ada 100 orang, 1.000 orang. Nah, itu Bapak dan Ibu akan terus melakukan pemasukan nilai, contohnya misalnya nilai saya dimasukin terlebih dahulu UTS-nya berapa, formatifnya berapa, kemudian UAS-nya berapa, kemudian begitu juga dengan teman-teman yang lain. Nah, itu akan memakan waktu yang sangat lama jika mahasiswanya itu banyak. Nah, dengan perancangan proses robot ini, itu akan meningkatkan kecepatan, kualitas, dan produktivitas dari pengisian itu. Jadi bot itu sendiri yang akan mengisi. Kita hanya perlu satu data, yaitu data nilai mahasiswanya, dan nanti saya akan merancang proses robot, yang mana proses robot itu sendiri yang akan memasukkan nilai itu ke AIS. Nah, kemudian dari situlah Bapak Ibu hanya tinggal menerima hasilnya saja bahwa itu sudah terlaksana seperti itu. Jadi selain meningkatkan kecepatan dan kualitas, pastinya robotic process automation ini bisa mendapatkan lebih banyak nilai dari big data. Maksudnya data yang dimasukkan itu bisa lebih banyak. Dan selanjutnya itu kita bisa membebaskan karyawan, ini di bagian perusahaan ya, untuk tugas yang lebih berharga. Jadi yang aturannya Bapak Ibu itu bisa melakukan kerjaan itu dalam waktu 15 menit atau 30 menit, karena ada proses automation robotik ini, mungkin hanya bisa dalam waktu 2 atau 3 menit saja, karena robotlah yang mengerjakannya, seperti itu. Nah, ini faktanya. Fakta dari RPA ini sendiri pada tahun 2019 ini sudah diprediksi bahwa 90% organisasi ukuran besar hingga menengah itu akan terintegrasi dengan RPA pada tahun 2080 dan ternyata itu terbukti. Sehingga pada tahun 2017 itu tuh pencarian RPA itu baru saja dimulai. Menurut data terbaru yang saya dapat dari Gartner, bahwa RPA ini merupakan salah satu software dengan pertumbuhan tercepat tahun ini, yang mendorong pendapatan software hingga angka 1,3 miliar US dollar.
Jadi masalah apa yang saya angkat di sini? Masalah di sini adalah kesulitan dalam menangani kasus pengujian perangkat lunak yang memiliki banyak data dan proses berulang yang dapat kita prediksi, sehingga memakan waktu yang lama dan tidak efisien, seperti contoh yang sudah saya beritahu tadi. Nah, jadi rumusan masalahnya yang saya angkat di sini adalah yang pertama bagaimana saya merancang robot itu lalu diterapkan pada pengujian perangkat lunak dengan fitur yang tersedia dari perusahaan RPA terkemuka yaitu UiPath. Kemudian yang kedua, bagaimana alat RPA ini dapat diintegrasi untuk meringankan manusia dengan tugas yang berulang-ulang ke bot sehingga meningkatkan kualitas, produktivitas, dan juga efisiensi. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama pastinya saya mengetahui penerapan RPA ini dalam software testing itu seperti apa, kemudian mengetahui efektivitasnya dibandingkan dengan metode pengujian perangkat lunak lain seperti black box testing, kemudian yang ketiga itu mengetahui dampak dari adanya otomasi proses robotik untuk pengujian perangkat lunak. Nah, manfaat penelitiannya itu pastinya bisa membandingkan teori yang saya pelajari pada saat perkuliahan dengan masalah kehidupan nyata, memperdalam lagi materi tentang software testing atau pengujian perangkat lunak, menambah kumpulan skripsi dari salah satu mahasiswa teknik informatika, dan mengetahui bagaimana kemampuan mahasiswa dalam implementasi selama masa perkuliahan. Nah, batasan masalah atau metode yang ingin saya angkat di sini adalah salah satu metode dari uji perangkat lunak, yaitu metode black box testing, yang mana dia juga sama-sama seperti RPA menerapkan user lebih berfokus ke pengujian user interface-nya. Nah, kemudian tools yang saya gunakan di sini adalah UiPath RPA, di mana UiPath ini sendiri sudah ada proses automation robotnya, dan juga laptop serta Microsoft Excel untuk menyimpan dataset dan memperoleh hasil data yang akan ada pada otomatisasi web. Jadi di sini saya menggabungkan dua kebiasaan UiPath, yaitu otomatisasi web dan juga otomatisasi Excel. Kemudian prosesnya yang pertama itu saya mengambil dataset di Kaggle Dataset, kemudian saya buat perancangan robotnya, lalu saya implementasikan dan saya uji perancangan yang dibuat, serta hasil dari perancangan itu bisa saya dapatkan lagi dalam bentuk Excel. Nah, metode black box testing. Jadi metode black box testing ini metode apa sih? Metode black box testing ini lebih kepada input, lalu kita hasil yang kita harapkan itu apa, lalu sesuai atau tidak, kemudian keputusannya. Jadi skenario itu seperti ini. Pertama itu misalnya kita ingin menguji username dan password ini kita tidak isi, lalu kita klik tombol login. Pasti hasil yang kita harapkan adalah sistem itu akan menolak dan menampilkan pesan harap isi username dan password. Nah, kalau misalnya itu sesuai dengan harapan, berarti kesimpulan itu adalah valid. Jadi itu adalah salah satu contoh dari metode black box testing yang hanya berfokus pada user interface tanpa berfokus kepada pengkodingan atau di bagian dalam aplikasi itu sendiri. Nah, tools yang saya gunakan di sini adalah UiPath, yang mana UiPath ini sendiri terdiri dari 3 aplikasi, ada UiPath Studio, Robot, dan Orchestrator. Kalau UiPath Studio itu lebih kepada definisi taks urutan kerja, dan juga dia punya library-nya sendiri dan juga sudah ada algoritma sendiri di sana. Kemudian yang kedua adalah UiPath Robot, yang mana UiPath Robot ini dia menjalankan workflow otomasi yang didesain dari UiPath Studio. Jadi jika kita menggunakan UiPath Robot, maka kita harus menggunakan UiPath Studio terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada UiPath Orchestrator, yang mana dia digunakan untuk menjadwalkan sebuah pekerjaan yang dijalankan di UiPath Robot. Nah, di sini saya memilih UiPath Studio. Kenapa? Karena saya lebih berfokus pada otomatisasi web dan otomatisasi Excel, di mana UiPath Studio sini punya 4 fungsi, yaitu pertama bisa memindahkan file dari folder secara otomatis, otomatisasi web yang mana kita bisa baca data di website dan menyimpannya dalam file CSV, otomatisasi email yang mana kita bisa menyimpan attachment dari 35 ke atas yang memiliki kata kunci tertentu di subjek email, dan otomatisasi Excel yang mana kita bisa mengisi Google Form secara otomatis dengan menggunakan data yang tersimpan di file CSV. Nah, ini tabel literatur sejenis yang saya kumpulkan. Sebenarnya penelitian ini sudah pernah diangkat oleh Pak Brur dan juga Bang Habibie, dan juga oleh dosen-dosen UIN, Pak Brur, Bu Dewi, dan Pak Nasrul, yang mana itu lebih berfokus pada tentang software testing menggunakan menggunakan dua cara, yaitu perbandingan antara software testing secara otomatis, software testing secara manual, dan software testing yang menggunakan genetik algoritma. Nah, ini dia juga penelitian-penelitian yang lainnya, yang mana di sini Latisi DKK dan Yaskif DKK ini menggunakan Blue Prism. Blue Prism ini juga salah satu tools dari RPA itu sendiri. Nah, kemudian ada juga Yaskif DKK yang sama-sama membandingkan tentang software, tapi dia lebih pada software otomasi yang menggunakan RPA teknologi juga dengan menggunakan Selenium WebDriver dan Workfusion. Dan juga ada untuk editing atau audit di bagian Excel, gimana caranya supaya kita bisa merumuskan rumus Excel, jadi tidak perlu dilakukan perulangan rumus Excel lagi. Kemudian ini ada yang dari Indonesia juga, yang mana pembangunan RPA untuk evaluasi trainer, dia menguji case dari Astra Credit Company.
Nah, selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metodologinya adalah metode pengumpulan data dengan studi literatur, yang mana saya membaca-baca kembali dari berbagai macam buku dan jurnal penelitian terkait dan juga melakukan pembelajaran secara online. Selanjutnya, saya juga melakukan metode pembangunan perangkat lunak robot atau metode implementasi menggunakan tools yang bernama UiPath. Nah, ini dia Bapak Ibu, di UiPath itu sendiri kita bisa merancang aktivitas. Jadi kita mau ujinya tuh apa aja, di sini kita bisa input dialog, kemudian bisa memunculkan message box-nya sendiri. Untuk lebih lanjut mungkin akan di bagian eksperimen. Nah, ini kerangka berpikir penelitian saya, yang mana pertama saya memulai dengan studi literatur, lalu saya rumuskan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat di sini adalah pengujian body mass index, yang mana kita bisa mengetahui apakah seseorang itu kurus, gendut, atau dia dalam ukuran tubuh yang normal, seperti itu. Nah, yang pertama saya konsepkan dulu modelannya itu seperti apa, lalu saya cari datasetnya itu tinggi dan berat badan di Kaggle dataset, kemudian saya rancang robot, analisa kebutuhan itu kira-kira seperti apa dan dibutuhkan analisa apa saja, dan saya implementasikan, saya rancang melalui UiPath Studio, dan barulah saya dapat kesimpulannya. Begitu. Nah, hipotesisnya itu saya ingin membuktikan bahwa RPA itu merupakan teknologi yang bisa mempercepat proses pengujian perangkat lunak dengan kualitas yang baik dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini eksperimen yang dilakukan, yang mana pertama, kalau kita punya 100 atau 1000 data tentang tinggi dan berat badan, maka kita pasti memasukkan dulu yang tingginya berapa feet dan berapa inci, kemudian berat badannya berapa, kemudian kita calculate, dan itu akan terus berulang, dan itu akan memakan waktu. Tapi dengan yang namanya UiPath ini, dia akan mengisi otomatis melalui otomatisasi Excel. Jadi saya punya data Excel itu saya gabungin otomatisasinya dengan otomatisasi web. Nah, kemudian di situ baru robot itu akan memasukkan langsung nilainya, jadi saya tidak perlu mengetik angka 6, angka 4, angka 150 ini, dan saya akan langsung mendapatkan hasil apakah itu kelebihan obesitas, kekurangan obesitas, atau dalam keadaan normal. Seperti itu. Di sini saya menggunakan uji coba dalam calculatestuff.com/health/BMI calculator. Nah, ini timetable saya, yang mana yang pertama sekarang hari ini saya sedang mengajukan proposal skripsi, kemudian KKN yang sedang berlangsung hingga bulan September, kemudian PKL saya sudah selesai, alhamdulillah, cuman pelaporannya akan terus berlangsung sampai bulan Desember, kemudian penyusunan skripsi, sini sudah saya bincangkan dengan dosen pembimbing saya, yang mana lebih kurang 6 bulan setelah proposal skripsi ini terlaksana, kemudian sidang akhir setelah penyusunan skripsi itu selesai, dan kemudian wisuda insya Allah. Nah, ini lembar pengesahan. Lembar pengesahannya di sini saya sudah meminta tanda tangan Pak Blur. Untuk tanda tangan Bu Khadijah kuliah mungkin akan menyusul, tapi saya sudah chat beliau di sini. Nah, ini daftar pustaka saya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Nurul. Silakan Bapak Ibu. Pak Husni kayaknya atau Pak Imam udah menjawab ruang sebelah ini tadi. Saya duluan ya, karena harus ke ruang sebelah ini. Habis ini. Bu Khadijah juga nih ke kill ya habis ini ya. Ini Nurul, kamu Pentium ini kayaknya nih. Ngomongnya cepat banget. Ya. Sudah di atasnya Pentium. Sudah di atasnya Pentium ini kan. Jadi ini kan bot ya. Kayak bot gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ada berarti mainnya harus di GUI ya berarti ya, harus di user interface ya. Benar, gitu Pak. ya. Ada user interface, kemudian automate dia mengisikan lah ya. Dia kasih beberapa alternatif, bisa ngisinya benar, bisa salah gitu ya. Itu ya maksud kamu biar lebih cepat ya ininya ya, proses ini ya. Saya nggak banyak komentar ya. Mungkin yang satu ini aja. Ini kamu coba apa ya? Ini kan banyak banyak metode untuk ini ya, untuk project management dari software ya, gitu ya. Macam-macam lah life cycle-nya kan macam-macam gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai agile ini gimana caranya gitu? Bisa nggak gitu ya? Seperti itu. Kalau misalnya pakai agile apakah harus jadi semuanya dulu? Tadi kan ada kan kalau gitu kan kita nunggu sampai selesai, nanti kan harus kalau masalah harus ngulang lagi gitu ya. Nah, kalau pakai agile ini bisa nggak gitu ya? Nah, itu yang mungkin ya masukan aja buat itu ya, buat salah satu mungkin yang bisa kamu bahas nanti di sana gitu. Jadi kita kombinasikan dengan itu, jadi bukan hanya
ngomongin bahwa ini berhasil ini enggak gitu ya. Tapi pada saat dipakai proses pengembangan yang lain gitu ya. Nah, ini ada problem misalnya seperti itu. Ya mungkin dari saya itu aja. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas sarannya. Insya Allah akan saya coba diskusikan lagi sama Pak Brur dan Bu Khadijah. Silahkan Bapak Ibu. Lanjut Pak Imam, Bu Khadijah. Saya izin live dulu ya. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Oke, mau Bu Khadijah dulu atau saya nih? Sweet dah, gan sweet. Oke, Mungkin Pak Imam dulu. Oke, Bu Khadijah kan nanti pembimbing. Iya, di belakang layar aja Bu Khadijah. Oke, apa kan mungkin ketika nggak tahu di bidang software testing kan banyak macam-macam tipe pengujian ya. Atau tadi kalau yang saya dengar tadi yang dilakukan adalah di black box testing. Black box testing artinya itu di fungsional ya, fungsional testing ya. Jadi yang dilakukan adalah fungsional testing. Kan tiap software atau tiap software yang dikembangkan itu pasti kan beda-beda antar satu software dengan software yang lain. Ini nggak tahu nantinya otomasi ini nanti nggak tahu dibuat sedemikian rupa sehingga nanti bisa digunakan untuk berbagai software atau hanya fokus untuk satu software. Nggak tahu ini ada studi kasusnya kan ya? Studi kasusnya kalau boleh tahu apa ini? Studi kasusnya di Calculate BMI Calculator Pak. Di salah satu software. Hah? Ya, benar Pak. Salah satu software body mass index. Oh, itu dari mana itu Itu bebas ya kita gunakan ya? Bebas Pak. Mau gunakan di aplikasi mana saja bebas. Tapi saya di sini ngambil contohnya dari body mass index calculator Pak. Oke. Nggak tahu yang didesain ini. Tadi mungkin pertanyaan saya itu nanti fokus untuk software itu saja atau bisa digunakan. Oh, akhirnya nanti bisa di custom nih hasil ini ya. Hasil dari penelitian ini untuk software-software yang lain. Hasil penelitian ini mungkin bisa di custom untuk software-software yang lain, Pak, tapi mungkin implementasinya atau yang saya rancang robot itu, perancangannya bot itu hanya bisa digunakan untuk software tersebut saja, Pak. Oh iya, artinya bot itu hanya bisa dengan software itu saja ya? Ya, benar, tidak nanti orang custom ganti apa itunya enggak ya, tapi artinya fokus di sana, artinya berarti kita sudah tahu fungsionalnya itulah ya di situ. Jadi hanya satu untuk ini ya studi kasus tersebut. Nggak tahu nih apakah nanti nggak tahu, mungkin sekedar saran ya, barangkali nanti bisa dicari yang sedemikian rupa sehingga nanti bisa digunakan untuk umum nih, artinya yang dilakukan nih orang tinggal custom apanya. Ini ya, saya kurang tahu lah, maksudnya dari sisi apanya nanti inputnya file Excel atau apa dan seterusnya, asal isinya itu nanti bisa digunakan macam-macam gitu ya. Jika memungkinkan sih tentang itu ya. Kalau software otomasi kan juga sudah banyak, yang menggunakan RPA juga sudah banyak ya, konsep RPA itu misalnya. Nah, itu apa yang membedakan ini dengan yang lain dari sisi konsepnya ya, selain dari studi kasus tadi maksud saya. Itu jika memungkinkan itu nanti bisa ditonjolkan. Dari sisi konsepnya itu apa sih? Kalau yang studi kasus itu menurut saya sih itu ini aja lah ya, pembuktian. Jadi intinya kalau bisa di sisi konsepnya itu yang ditonjolkan. Mungkin itu. Terima kasih. Oh, baik Pak, terima kasih banyak Pak atas sarannya Pak. Baik Pak Imam. Bu Khadijah, gimana kita sudahi dulu mungkin? Itu Pak, saya jam 2 ada lagi. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi, tapi memang betul saya ingin sedikit aja ya mengomentari apa yang tadi. Mungkin nanti akan diperkuat di background-nya ya Mas Fatun, biar jadi kita bisa tahu sebetulnya ini yang mau diteliti oleh Nurul ini yang ditekankan tuh case study-nya kah atau justru RPA-nya gitu ya. Jadi itu yang akan lebih terarah jadinya nanti yang dibahas tuh apanya gitu. Jadi nanti di background kita diskusikan lagi mau apa nih kita, jadi biar nggak melebar, karena kalau tadi kesannya tiba-tiba muncul UI PET segala macam itu di terakhir-terakhir. Kita nggak tahu di latar belakang itu sebetulnya yang mau kita kerjakan itu, yang mau diteliti oleh Nurul itu, apakah, kan tadi hipotesanya kan justru ingin tahu
apakah RPA itu berjalan bagus atau tidak gitu kan. Nah, artinya berarti kan yang perlu kita tekankan di situ di background-nya adalah apa sih gitu yang menjadi persoalan utama sehingga perlu ada RPA. Kecuali kalau kita mau kasus tujuannya adalah menyelesaikan sebuah kasus, itu nanti background-nya akan beda lagi. Mungkin itu ya yang akan kita diskusikan bersama-sama ya Pak Bro nanti sebelumnya. Baik, setelah ini. Oke, itu aja. Makasih. Oke, Nurul. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita akhiri, kita sudah ditunggu di ruang lain. Terima kasih banyak kehadirannya. Assalamualaikum ya.